Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dengan saya, Nyai Paricara. Saya tinggal di kampung ya, di desa yang bernama Kekatung. Desa ini dulunya tuh terkatung-katung ya, tertinggal dan terpencil. Kampung saya mulai dibuka pada tahun 1980. Dulunya hutan belantara. Kampung saya posisinya tepatnya tuh di Lampung Utara ya, di Tulang Bawang, nama kabupatennya. Sebelum kami datang ke sini ya, kedua orang tua saya itu tinggal di Bunut ya, di Palas sana, masih Lampung juga. Di Bunut sana itu daerah pesawahan. Waktu itu sawah ibu saya kena irigasi, jadi sawah yang cuma 1 hektar itu digali ya, dibuat paret. Jadi sawahnya itu terbelah jadi 2 ya, dari 1 hektar itu terbelah jadi 2 karena untuk aliran air ya. Jadi sawah ibu saya itu hampir habis, sementara penghasilnya itu dari sawah itu. Pas lagi bingungnya gitu, kemudian tuh ada seseorang tuh datang ke rumah emak gitu, namanya tuh Pak Abdurrahman. Bapak Abdurrahman itu mengajak ibu sama bapak itu untuk merantau ya, pergi ke Dente Teladas untuk buka hutan ya. Setelah dengan banyak pertimbangan, ya akhirnya bapak saya itu pergi juga ke Dente Teladas bersama 7 orang lainnya yang sekarang ini saya tempatin. Bapak beserta 7 orang yang lain menebang hutan ya. Setelah beberapa bulan akhirnya dapat tebangan itu sekitar 14 hektar dari 7 orang itu. Ya maklum, waktu zaman itu semuanya itu serba manual, alat-alat yang digunakan itu manual. Belum ada alat-alat berat seperti sekarang ya. Alat yang digunakan itu cuman golok, gergaji itu yang digesekin orang 2 itu, yang ditarik dari atas bawah itu, sama kapak aja alatnya tuh. Ya akhirnya lumayan sih, dapat 14 hektar itu. Dan mereka semua itu memutuskan untuk pulang dulu ke Palas karena memang perbekalan juga habis. Pulang dulu ke Palas, dan sampai di Palas sana Pak Abdurrahman itu mengajak orang-orang yang lain gitu untuk ikut serta, dan alhamdulillah dapat lumayan banyak peserta untuk ikut menebang hutan. Setelah semuanya itu dirasa cukup, mereka yang bertuju itu balik lagi ke Dente Teladas, ke sini ya, dan anak istrinya dibawa serta. Jadi udah positif mau menempati kampung ini. Dan untuk orang yang baru datang ya pada nebang lagi, dan untuk orang yang lama ya mengolah buminya gitu ya. Untuk ibu saya itu ditanemin padi di samping rumah ya, kanan kirinya, dan untuk yang lain juga begitu. Terus untuk bapak saya sendiri tuh kerja ke kelurahan ya, ke Teladas, kerja sebagai mebel ya, tukang bangunan. Waktu itu hutan masih lebat babi, itu masih banyak kera, apa aja ya sejenisnya, pokoknya penghuni hutan itu banyak banget.
Tapi alhamdulillah tanaman ibu saya itu padi, singkong tuh aman ya. Mereka-mereka para binatang itu belum mengenal yang namanya padi sama singkong atau tanaman kita. Kampung yang semula itu cuman dihuni 7 orang, kemudian ia membawa serta orang-orang lain satu persatu tuh berdatangan ya. Yang tadinya per orang itu 2 hektar tanah ya untuk satu rumah, terus makin kesini udah makin banyak penghuni, jadi makin dikurangin. Jadi rumahnya tuh makin berdekatan. Tadinya mau ke tetangga itu harus jalan 200 meter. Sekarang ya bukan sekarang ya, dulu waktu sekitar tahun-tahun 82 gitu udah mulai banyak yang datang. Desa kami, Katung ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang satu bagian barat dan yang satunya bagian timur. Dan untuk bagian barat ada nama lain yaitu Mandala Jaya, dan untuk timur itu bernama Gunung Kembang. Untuk nama Mandala Jaya itu masih berlaku ya sampai sekarang. Tapi untuk nama Gunung Kembang sudah tak lagi dikenal, jadi udah nggak pernah lagi disebut nama Gunung Kembang. Yang dikenal itu pasar ya, bagian pasar Katung. 7 orang yang sebelumnya datang pertama ke sini, ke Katung ini, hampir semuanya tuh orang Sunda, sama Bapak Abdurrahman sendiri orang Bugis. Dapat tebangan 14 hektar, dan tapi yang 14 hektar itu untuk pembangunan kampung. Yang 14 hektar itu dipergunakan untuk pembangunan kampung. Jadi untuk bikin pasar ya, terus balai kampung, balai desa ya, kemudian tanah sekolah, lapangan sepak bola, dan puskesmas. Jadi untuk 14 hektar tuh ya sebagian juga sih untuk rumah penduduk juga. Terus orang-orang yang nebang pertama itu yang 7 orang masing-masing dikasih 2 hektar yang masih hutan. Untuk 7 orang tadi dikasih tanah itu berjejer di samping jalan gede ya. Berjejer 7 orang itu masing-masing dapat 2 hektar, terus bapak itu dapat bagian yang paling timur. Jadi udah masuk ke Katung Timur ya, bagian dekat pasar. Sementara yang 6 lainnya itu dapat bagian barat. Terus penduduk yang baru datang itu rata-rata, kalau untuk orang Jawa ya entah disengaja atau enggak, itu rata-rata untuk orang Jawa itu menempatinya bagian timur, dan untuk orang Sunda itu bagian barat, dan selalu begitu sampai sekarang mungkin ya. Setiap ada penduduk yang datang itu yang ditempatin begitu. Jadi secara nggak langsung kampung ini seperti dibagi menjadi 2 kelompok, antara orang Jawa Barat dan orang Jawa Timur ya. Jawa Tengah itu bagian timur, orang Jawa Barat bagian barat. Terus bapak saya itu kan orang Sunda, emak saya juga orang Sunda. Pas kebetulan menempati bagian timur, terus orang yang baru datang itu orang Jawa, dan lama-lama ya bapak saya itu rumahnya terhimpit sama orang-orang Jawa ya. Jadi alhamdulillah karena itu kami jadi bisa menguasai bahasa Jawa. Jadi Sundanya juga alhamdulillah nggak lupa, jadi masih tetap dipakai. Asal muasal nama Katung itu berasal dari pohon katung ya. Bapak saya itu pernah bercerita waktu penebangan dulu itu banyak sekali pohon katung, dan saya sendiri itu nggak pernah tahu seperti apa pohon katung ya, karena
pohon katung itu berasal dari bahasa Bugis, karena yang menamai adalah Bapak Abdurrahman, dan Bapak Abdurrahman orang Bugis. Saya juga pernah nyari ya di Google, pohon katung itu seperti apa, tapi saya nggak pernah dapet. Ya begitu tadi, nama desa Kekatung itu berasal dari pohon katung yang banyak sekali terdapat di sini dulu. Terus bapak saya itu pernah mengusulkan dibuat nama desa itu Gunung Kembang aja, karena letak posisi tanah di sini itu datarannya tinggi, jadi ke bagian barat itu rendah, ke bagian timur rendah, ke bagian selatan rendah, ke bagian utara rendah. Jadi pas posisi di kampung ini yang sekarang itu dipakai untuk balai desa itu tepatnya ada di puncak bukit. Dulunya itu kelihatan banget kalau desa kami itu berbentuk seperti bukit, tapi sekarang udah lebih merata ya. Jadi tanah yang ada di dataran tinggi itu udah pada turun ke bawah, jadi hampir rata. Dulu di sini di setiap persimpangan itu terdapat nama gang-gang, seperti Gang Pisang, Gang Palas, Gang Kedondong, Gang Salak, dan lain sebagainya. Jadi nama buah-buah itu diletakkan di setiap persimpangan ya. Jadi kalau ada jalan itu simpang 4 begitu dinamain ya, seperti nama yang tadi disebut. Tapi sekarang nama-nama itu udah nggak dipakai sama sekali, jadi udah hilang sama sekali. Udah nggak ada nama gang-gang itu lagi. Dan sekarang itu diubah menjadi nama dari sebuah masjid. Di sini itu terdapat banyak masjid ya. Dan setiap masjid-masjid di sini dinamai kan. Ada Al-Muhajirin, ada Al-Ikhlas, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada nama yang lain ya. Misalkan masjid itu pembuatannya lebih awal pertama, maka akan disebut masjid nomor 1 atau masjid kelompok 1. Dan untuk yang kedua dibuat akan disebut masjid nomor 2 atau kelompok 2, dan seterusnya. Mungkin di sini lebih dari 10 masjid. Dan jika menyebutkan tempat itu akan disebut nama masjidnya. Jadi seumpama penduduk sekian akan disebut nama masjidnya. Jadi orang-orang kelompok 1 misalkan, atau orang-orang kelompok 2 begitu, dan seterusnya. Jadi dengan begitu mereka hafal. Jadi nggak pakai RT RW itu jarang disebut. Sekian cerita dari saya tentang kampung saya, Kampung Kekatung, yang hutan belantara, bukaan tahun 1980. Ya saya belum lahir waktu itu. Sekarang alhamdulillah udah berkembang, udah maju, udah nggak kayak dulu lagi, udah nggak hutan lagi, udah banyak mobil, udah ya, meskipun masih tetap tertinggal karena memang kampung saya ini diapit oleh 2 PT raksasa ya. Mungkin bisa dibilang 3 lah. Bagian selatan itu PT Bratasenang, dia memproduksi udang dan diekspor ke luar negeri, ke Singapura. Dan untuk bagian barat itu terdapat tebu PT Indo Lampung, produksi gulaku ya. Kalau ada gula yang bermerek gulaku itu berasal dari sini, berasal dari dekat kampung kami. Dan untuk bagian utara itu terdapat PT udang juga, namanya PT Dipasena. Dan bagian timur itu bisa dibilang buntu ya, laut. Dan untuk jalan ke sini itu saat ini ya bisa menggunakan mobil, tapi jalannya itu nggak bagus ya, karena pihak PT itu mungkin tidak memperbolehkan untuk diaspal. Jadi jalannya tetap jalan tanah. Jadi kalau musim hujan itu beceknya luar biasa dan susah untuk masuk. Kadang-kadang mobil itu terguling di
bagian PT itu kalau lagi musim becek. Dan di sana itu terpampang ya puluhan ribu hektar pohon tebu. Jadi sepanjang jalan kita itu hanya melihat pemandangan kebun tebu. Dan mungkin jarang ya, kalaupun di Pulau Jawa sana ada kebun tebu itu hanya beberapa hektar saja. Dan di sini itu sangat luas. Jadi semua yang terlihat hanya kebun tebu sepanjang jalan. Ya udah, cukup sekian cerita dari saya, Nyai Parecara. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Nantikan lagi video saya selanjutnya ya, kalau diberi umur panjang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.